Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara yang saya hormati, juga seluruh ikhwan dan akhwat yang hadir pada malam hari ini, dan saya yakin juga banyak juga yang datang dari luar. Semoga segala perjalanan ikhwan dan akhwat menuju Masjid Raya ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan banyak bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Kalau kita lihat dalam hadis riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, waktu Rasulullah tiba di Madinah, waktu itu Madinah sedang terserang wabah penyakit demam. Jadi masalah wabahnya sebetulnya sudah lama. Demamnya aneh. Siapa yang kena bisa ngigau, tidak sadarkan diri. Jadi tetap ngomong tapi tidak sadarkan diri. Ini dikatakan oleh Ummu Aisyah, aku mendatangi ayahku, yang waktu itu ayahku bersama Bilal dan bukan Abu Hurairah, bersama Amir bin Fuhairah. Jadi bertiga di situ. Apa kata Ummul Mukminin Aisyah kepada ayahnya? Wahai ayah, bagaimana kabarmu? Maka kata Abu Bakar Siddiq dalam igauannya, dia mengatakan, setiap orang boleh bersenang-senang bersama keluarganya di waktu pagi, padahal kematian itu lebih dekat dengannya daripada tali sendalnya. Lain ditanya, lain yang dijawab. Nah, itu gigau. Jadi kata Ummu Aisyah, Abu Bakar ayahku tidak sadar dia dengan apa yang aku tanyakan. Kan ngeri demamnya. Kalau kita sempat keluarga kita demam macam ini, lain ditanya, lain dijawab, stres kita dibuatnya. Mau bawanya ke rumah sakit jiwa sambil nangis-nangis, selesai. Udah gila bapak kami, ditanya ini jawabnya ini. Kemudian ditanya lagi kepada Amir bin Fuhairah, bagaimana keadaanmu Amir? Kata Amir bin Fuhairah, sungguh aku telah merasakan kematian sebelum aku mengalaminya. Sesungguhnya seorang pengecut selalu berteriak dari atas. Setiap orang pasti berusaha sekuat tenaga seperti sapi yang melindungi kulitnya dengan tanduk. Tambah bingung Ummu Aisyah. Ditanya kabarnya kulit sapi, dijawabnya, pokoknya kehidupan ini harus dilindungi seperti sapi melindungi dirinya dari tanduk. Juga tidak sadarkan diri. Ummul Mukminin Aisyah datang kepada Bilal. Wahai Bilal, bagaimana kabarmu? Kata Bilal, aku ingin sekali bermalam semalam saja di Fak. Fak itu di luar kota Mekah. Dan aku ingin di kanan kiriku ada Izkir dan Jalil. Itu nama sebuah taman yang harum baunya. Jadi wabah penyakit ini mungkin sekarang tidak ada lagi, tapi di zaman Rasulullah ada wabah ini. Jadi wabah itu akan selalu ada. Bahkan kata ahli virologi, tidak ada satupun obat virus. Makanya Allah menurunkan penyakit, Allah turun penawarnya. Jadi penawarnya yang ada, penawarnya. Tapi kalau obatnya virus itu belum ditemukan, apapun virusnya. Nah kemudian Ummul Mukminin Aisyah datang kepada Rasulullah. Rasulullah dengan kebesaran Allah tidak tertular penyakit demam aneh ini. Maka apa kata Ummul Mukminin Aisyah? Wahai ayah, nampaknya ayahku Amir bin Fuhairah, Bilal bin Rabah mengigau.
lain yang ditanya, lain pula yang dijawabnya. Maka mendengar itu, apa kata Rasulullah? Ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah sebagaimana kami mencintai Mekah. Ya Allah, pindahkanlah wabah ini ke Mahya'ah. Mahya'ah ini yaitu mikot penduduk Syam. Jadi udahlah, itu tempat kosong, pindahkanlah ya Allah wabah ini. Jadi ini doa Rasulullah minta pindahkan wabah itu. Nah, alhamdulillahnya berkat doa Rasulullah, Madinah terbebaskan dari wabah penyakit demam ini. Jadi artinya doa berperan penting untuk menghilangkan wabah. Nah, sekarang ini orang banyak salah pengertian. New normal ini dianggapnya wabah sudah tidak ada, wabah tetap ada. New normal kita sekarang ini lah pakai masker, itu yang kehidupan baru kita sekarang. Mencuci tangan, rajin-rajin cuci tangan. Kadang sampai ada tipis tapak tangannya, masuk mall, masuk pintu gerbang dicuci tangan, mau masuk toko dicuci tangan balik. Bercampur baunya kadang dia kan. Dia harum tambah harum, pahit juga kadang-kadang dia. Jadi new normal itu kita harus terima keadaan seperti ini. Wabah di tengah-tengah kita, ikhtiar kita, cuci tangan, pakai masker. Nah, dulu kita masuk mall dilarang pakai masker, buka masker. Kalau sekarang justru nggak pakai masker, malah nggak boleh masuk. Nah, disinilah cadar naik daun sekarang. Nah, tinggi rating cadar. Perempuan bercadar dulu dicurigai inilah itulah, sekarang justru malah tidak. Malah dianggap orang yang bercadar itu yang boleh kita dekat dirinya. Maksudnya apa? Karena dia terlindungi. Kita terlindungi dari droplet. Tapi jangan salah arti pula nih yang ikhwan bisa dekat loh ya, enggak itulah artinya. Kemudian bagaimana sikap Nabi terhadap wabah? Apakah Nabi menyepelekan? Kan banyak orang nih, masa masjid ditutup? Tidak bisa seperti ini, sholat berjarak-jarak. Sementara Rasulullah sendiri, idza sami'tum bit-ta'un, apabila kamu mendengar wabah terjangkit bi ardin, di suatu negeri, fala tadkhuluha, maka janganlah kamu datangi negeri itu. Jadi sudah benar nggak cara pemerintah sekarang? Benar kan, tutup, ke Sumbar nggak bisa, orang dari luar ke sini nggak bisa. Memang ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau terdengar wabah menjangkiti suatu tempat, kalian harus menjauh, jangan dekat di situ. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, janganlah kamu keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri darinya. Nah, kalau udah terlanjur di Pekanbaru kena, orang Pekanbaru nggak boleh juga keluar. Nah, ini anjuran Rasulullah SAW. Cuma kadang orang ini terkar sampai dipaksanya pakai mobil pembawa mobil juga supaya tidak dicurigai kan. Pergi mudik juga dia sembunyi dibawa dalam mobil, seolah-olah mobil itu mobil baru yang akan dijual ke satu tempat. Lupa ketahuan juga, lain malu kan semua. Duit lawannya habis. Lupa itu tangkap pula, balik. Nah, kita jangan maksa. Jangankan kita lagi, ASN yang di Pekanbaru ini seperti ASN yang di badan usaha milik negara seperti PT Asuransi Jasa Raja, itu mereka udah 6 bulan ada yang ketemu istrinya, karena istrinya di luar semua, nggak boleh ada yang pulang. Jadi jangan kita anggap ini kadang masalah mudik aja jadi masalah. Sementara Rasulullah sendiri menyuruh menjauhlah kalian dari wabah. Jadi jangan sok-sok kuat kita, Allah ada, pokoknya kita dilindungi oleh Allah, nggak bisa gitu. Harus ada usaha kita melarikan diri dari wabah. Jadi jangan kita sok-sok nantang-nantang pula, tak ada ini corona ini apa ini, nggak boleh juga. Kita tidak boleh menganggap remehnya. Jadi walaupun udah new normal, jangan sampai dianggap pula kita sebebas-bebasnya. Tidak memakai masker lagi, tidak mau mencuci tangan lagi, jangan sampai seperti itu. Kemudian hadis yang lain apa kata Rasulullah? Larilah dari orang yang sakit lepra sebagaimana kamu lari dari singa. Ada dulu orang sakit dia mau membaiat Rasulullah, dapat informasi dari Rasulullah, dia kena penyakit lepra.
Kata Rasulullah, aku terima baiatnya, jangan dia masuk sini. Cara Rasulullah seperti itu. Jangan sampai kita anggap masa masuk aja nggak boleh. Sakit ini kan dari Allah. Nah, ini kan kita merasa sombong betul dia, tidak mau nerima kita. Rasul seperti apa itu? Jadi kita jangan sampai menganggap ini salah. Justru Rasulullah menyuruh kalian larilah dari, seperti kalian lari dari singa. Macam mana kita lari dari singa? Ketakutannya. Kan kita nggak akan mungkin melakukan itu. Kok sakit lepra? Karena mungkin di depan dia seperti itu. Maksud Rasulullah itu hati-hati betul lah dengan orang yang punya penyakit. Kemudian apa kata Rasulullah? Janganlah kamu lama-lama memandang orang yang sedang sakit lepra. Memandangnya lama-lama aja tak boleh. Gitu. Karena kalau pandang lama-lama itu singgunglah orang itu pula nanti kan. Lama. Tentu lain rasa hatinya kan. Aku sakit tahu, janganlah kau pandang macam itu. Tidak usah masalah mandang itu lagi. Kita makan dipandang orang aja kan selera makan kita. Aturan nambah 2 kali tidak jadi. Walaupun kita menyesal di situ kan. Dia nak lupa rendangnya, menyesal di sikit. Tak apalah abang tu ganteng dia tengok lah aku. Kan akhirnya selera makan. Nah ini mantap. Nampak iklan tak apa-apa nih. Endorse Ustaz nih, endorse apa? Kemudian Rasulullah juga mengatakan jangan sampai menganggap wabah itu datang karena burung hantu ini tidak ada. Tidak ada penularan, tidak ada ramalan jelek, tidak ada penyusupan reinkarnasi ruh orang mati pada burung hantu. Kadang orang menganggap kan terbang burung hantu, berbunyi burung hantu malam, ini bakal ada wabah. Jadi jangan kita mengira seperti itu. Kadang kan orang banyak bunyi burung hantu. Atau pas dia sedang cerita bunyi cecak, itu cecak bunyi. Apa hubungannya? Sedangkan sama Rasulullah cecak itu mesti dibunuh. Sunnah membunuh cecak, tokek. Apa sebabnya? Karena kedua binatang ini pernah meniup api dalam pembakaran Nabi Ibrahim. Ini tokek mahal tak? Sepanjang ini lumayan harga. Nggak ada yang pernah berhasil bisnis tokek itu. Udah masuk ukurannya, warnanya kena, pokoknya nggak ada. Awak di mimpi-mimpi kan ya. Kemudian di dalam hadis yang lain apa kata Rasulullah? Taun merupakan azab yang ditimpakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kemudian dijadikannya rahmat kepada orang mukmin. Makanya dulu pernah Ustaz Somad mengatakan ini adalah tentara Allah, kan orang protes. Sebetulnya memang benar. Allah ketika menurunkan musibah itu ada 3 kriteria. Bagi orang mukmin itu sebagai ujian untuk meningkatkan imannya, ketakwaannya kepada Allah. Karena bagi orang mukmin kita kena penyakit, wabah, mati syahid. Tapi dengan syarat gini, orang yang mati karena wabah ini orang sholat. Jangan pula kita anggap kita mati kena wabah, mati syahid gitu. Nah, apa kita maksiat? Ya, mudah-mudahan kena wabah kita malam ini. Habis itu masuk surga gitu. Enak betul dia. Dulu adalah mengatakan apa lagi? Orang yang mati melahirkan, mati syahid. Iya kalau dia sholat, kalau enggak bisa. Jadi sholat itu yang menjadi tiangnya. Orang beriman kena wabah itu menjadi ujian peningkat keimanan bagi dia. Pernah dengar 6 tahun yang lalu seorang gadis cilik berkebangsaan Mesir, namanya Bar'ah. Nanti lihat di YouTube, Bar'ah, gadis kecil penghafal Quran, umur 10 tahun, kena kanker stadium akhir. Jadi dia ini bapaknya dokter, pindah dari Mesir jadi dokter di Mekah. Beberapa bulan dia di Mekah, ibunya mulai terasa sakit di perut, sakit yang berulang-ulang dan teramat sangat sakitnya. Apa katanya kepada Bar'ah, anaknya yang sudah hafal Quran 30 juz umur 10 tahun ini? Bar'ah, ibu harus mengatakan hal ini kepada ibu menderita penyakit dan mungkin ibu akan lebih dahulu ke surga. Ini sengaja ibu sampaikan supaya nanti kamu tidak terkejut ketika tidak mendapati ibu ketika kamu bangun di pagi hari.
Anak umur 10 tahun tentu tidak begitu digubris ya. Nah, mulai makin serius penyakit ibunya. Sudah bolak-balik masuk rumah sakit. Akhirnya bukan dari rumah sakit ke rumah lagi, dari rumah sakit pindah ke rumah sakit. Apa pesan ibunya? Bar'ah, bacakan selalu hafalanmu kepada ibu. Jadi pulang dia sekolah, pergi ke rumah sakit, dia baca Al-Quran yang memisahkan waktu hanya sholat. Dia baca terus Al-Quran sampai malam dijemput oleh ayahnya, bawa pulang. Kemudian ini berlangsung ada beberapa bulan. Terima telepon dari dokter, Pak, tolong ke rumah sakit, kondisi istri Bapak makin memburuk. Seorang suami mendengar istrinya, memang kalau suami ini kadang ada dua, mendengar istrinya sakit parah, ada juga keberuntungan bagian berganti juga istri itu. Tapi bagi suami yang setia, ini tentu sangat menyedihkan. Dia datang ke rumah sakit, buru-buru, parkir misalnya ini rumah sakitnya, jadi seberang jalan parkirnya supaya lebih cepat bisa masuk. Baru turun mobil, Bar'ah tidak disuruhnya turun. Bar'ah, kamu di mobil saja. Dia turun, pas nyebrang ditabrak sama mobil bapak. Mati bapaknya di depan anaknya. Ibunya yang sakit, bapaknya akhirnya meninggal duluan. Dipeluk oleh Bar'ah bapak. Dipeluknya anak umur 10 tahun perempuan, kematian bapak. Jadi yatim umur 10 tahun, dia peluk bapaknya. Belum habis kesedihannya, 5 hari kemudian ibunya pun meninggal dunia. 2 musibah yang menimpa Bar'ah, orang taat ibadah, kemudian penghafal Quran, tapi dapat ujian seberat. Bar'ah karena tidak punya keluarga di Mekah, ditelepon keluarganya di Mesir, dijemput. Sampai dia di Mesir, beberapa minggu dia sampai, ternyata dia sakit yang serupa dengan ibunya. Mendengar kisah Bar'ah ini, pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk menanggung semua biaya pengobatannya di Inggris. Sedih pemerintah, penghafal Quran, umur 10 tahun, yatim piatu, kena pula sakit kanker stadium akhir. Dirawat dia di Inggris. Ditelepon dia oleh TV Al-Hafiz di Arab Saudi. Dari rumah sakit dia diminta untuk membaca Quran. Semua yang mendengar menangis, karena ketika ditanya apakah engkau tidak merasa sedih? Tidak. Alhamdulillah, dengan penyakit ini semakin dekat aku akan berjumpa ayah dan ibu. Kemudian dokter memutuskan untuk menamputasi kedua kakinya, dan kakinya pun dipotong. Jadi waktu dia menjelang sakratul maut, dia sempat ditelepon oleh studio TV, dan dia tetap bahagia membaca Al-Quran sampai akhir hayatnya. Nah, nanti coba didengar ya di YouTube bacaan Bar'ah itu. Bar'ah, gadis kecil pengidap kanker, umur 10 tahun. Nah, di situ nanti ada beberapa tayangan dia ketika live ditelepon sama dia mau meninggal. Nah, dia mau meninggal di telepon untuk membacakan Al-Quran. Ini maksudnya musibah untuk meningkatkan keimanan. Jadi kalau misalnya orang ikhlas menerima ujian, ya Allah, aku terima virus ini, dia berada di sekitar kami, pokoknya kami berusaha ya Allah, kami membersihkan tangan kami, sampai saking seringnya kami cuci tangan lupa kami cuci kaki ya Allah. Pokoknya kan kaki buat cuci tangan, kaki nak dicuci. Yang penting ya Allah, kami sudah ikhtiar, kami baca zikir pagi, zikir petang dan keluar. Kalau kami kena juga, jadikan itu sebagai penggugur dosa kami. Jadikan ini membuat kami jadi lebih baik. Karena ada juga musibah ini teguran dari Allah. Ini yang kedua. Ada juga bersifat teguran. Dibiarkan Allah dia buat dosa siang dan malam. Ada seorang biseksual di Malaysia, akhirnya sekarang bertobat dia sejadi-jadinya. Udah dilarang, nggak mau juga. Laki-laki dia suka, perempuan dia suka.
Jadi dia ini sudah berapa kali dinasihati nggak bisa, akhirnya Allah yang negur, kena dia penyakit HIV. Sejak itu mulai dia dekat kepada Allah. Jadi kadang ada orang musibah justru membuat dia dekat kepada Allah. Jadi misalnya kita gini nih, udah beberapa kali mencoba langkah yang salah, kemudian akhirnya kita ditegur oleh Allah, dapat suatu penyakit, dapat teguran, seperti Malik bin Dinar, ulama Islam yang dulunya dia suka maksiat, minum minuman keras, berjudi, tobat pertama. Udah lagi enak-enak tobat, meninggal anak perempuan yang masih kecil, balik. Itu sejarah biografi Malik bin Dinar, ulama Muslim yang dulunya adalah seorang preman. Tapi akhirnya apa yang membuat dia ditegur Allah? Begitu dia balik lagi setelah anak perempuannya meninggal, dia dimimpikan hari kiamat oleh Allah. Dia dikejar oleh seekor ular besar, kata dia dalam mimpi itu. Nampak dia seorang orang tua, dia minta tolong, tolong aku tidak punya kekuatan untuk menolong. Pergilah kau ke atas bukit itu. Pergi dia ke atas bukit, nampak dia anaknya. Nah, anak itulah untungnya orang yang meninggal anaknya ketika masih kecil. Dia akan menjadi dinding bagi orang tuanya dari azab neraka. Cuma anaknya bilang apa? Ayah, kembalilah engkau baik. Anaknya tuh yang mengusir ular itu. Siapa orang tua yang lemah dari itulah amalmu ayah. Sangat sedikit, jadi dia tidak mampu melawan. Itu yang membuat Malik bin Dinar kembali bertobat. Nah, jadi ada musibah itu merupakan teguran dari Allah. Nah, yang berikutnya ada juga musibah ini menjadi azab. Contohnya nih, Abu Lahab. Abu Lahab itu 10 tahun setelah turunnya ayat Al-Lahab. Berarti kan dia sudah mendengar bahwa dia bakal jadi ahli neraka. Padahal dia kan udah tahu tuh dia jadi ahli neraka. 10 tahun menjelang dia wafat ayat itu udah turun. Itulah kalau orang tak dapat hidayah dari Allah. Nggak pengaruh sama dia. Padahal kan bisa aja kan Abu Lahab ngomong ini, ayat itu mengatakan aku masuk neraka, aku akan bertobat. Tapi kalau memang tak dapat hidayah nggak bisa. Jadi ada orang di masa pandemi ini dia tidak merasakan ada apa-apa. Ini udah kena azab sebetulnya. Tidak bertambah imannya, nyantai aja. Abu Lahab juga gitu. Udah jelas turun ayat bahwa dia akan masuk neraka sama istrinya. Tetap dia tidak berubah. Apa azab dari Allah? Dipukul oleh pembantunya kepalanya pakai kayu. Koyak, berdarah, kecil pukulan itu cuma. Tapi makin lama makin membusuk. Saking busuknya, istrinya Ummu Jamil tidak sanggup dekat sama suaminya. Biasanya sejak segeli-geli istri tidak akan ditinggalkannya suaminya kalau dia betul-betul cinta. Bawang tuh enak aja sama dia semua. Tapi ini istri tidak tahan, anaknya tidak tahan. Bahkan ketika meninggal, Abu Lahab itu sebatang kara. Udah tahu dia mati, disodong orang pakai kayu. Gak ada yang berani megang dia. Masih mending COVID kan dibungkus masih digendong orang. Abu Lahab dapat penyakit, gak ada orang berani dekat, pakai kayu disodong. Macam bola biliar itu dia diborobor. Udah masuk dia dalam kubur, cara nimbunnya pakai apa? Pakai batu dari kejauhan. Itu yang azab. Jadi ini bisa juga disebut tentara Allah bagi orang yang kafir. Bagi orang yang beriman yang kena COVID, ini menjadi ujian bagi. Masa Umar bin Khattab itu terjadi pada 6 masa kepemimpinannya tahun 18 Hijriah atau 561 Masehi. Waktu itu tersebar penyakit wabah amwas. Amwas ini diambil dari nama desanya, namanya Desa Amwas di Damaskus. Bayangin langkah-langkah cerdas apa yang diambil oleh Umar bin Khattab. Yang pertama, diperintahkan kepada Gubernur Abu Ubaidah bin Jarrah
ungsikan orang sehat. Jadi bukan orang sakit. Orang sehat yang disuruh keluar 7 km dari Amwas. Enggak sholat berjamaah juga. Jadi masjid juga ditutup. Karena orang itu kan disuruh ke bukit, gimana mau ke masjid? Jadi yang tinggal di situ orang sakit, termasuklah Abu Ubaidah bin Jarrah ini meninggal dunia. Sahabat Rasulullah meninggal dunia karena wabah. Ini mati syahid. Nah, ini mati syahid karena dia orang yang beriman. Kemudian akhirnya Khalifah Umar bin Khattab membatalkan perjalanannya. Nah, jadi kan nggak jadi masuk itu. Umar bin Khattab tidak jadi masuk ke Syam karena sedang terjadi wabah. Kurang kuat apalagi iman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kira-kira. Mana lebih kuat dari kita? Kadang kita yang menantang-nantang kan. Umar bin Khattab sendiri nggak jadi masuk. Ada salah seorang sahabat mengatakan, berarti kau lari dari takdir Allah Umar. Maka kata Umar bin Khattab, aku lari dari takdir sakit menuju takdir sembuh. Karena sembuh kan takdir juga. Takdir ini bisa kita usahakan. Takdir masih bisa dirubah dengan doa. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah memilih takdir yang pertama, mati syahid. Dia tidak mau meninggalkan tempat itu. Akhirnya dia meninggal. Siapa lagi yang meninggal? Abdul Rahman bin Mu'az, Suhail bin Amar, Mu'az bin Jabal. Itu sahabat-sahabat Rasulullah yang mulia yang mati karena wabah. Sampai total yang meninggal waktu itu 25.000 orang muslim. Nah, jadi ketika orang muslim yang kena wabah, orang mukmin yang kena wabah, ada satu keuntungan baginya di sisi Allah. Amal kita agak kurang kan? Salat kurang apa kurang. Kena wabah kan dah jadi enak di sisi Allah itu kan. Jadi jangan mengeluh-ngeluh kita sakit, itu adalah penggugur dosa. Ini sakit, udah capek, aku minum obat, enggak juga cuma sembuh. Tak apa, Allah ini heran lah, aku minum. Allah lah disalahkan. Padahal itu bagus baginya. Ini contoh yang kedua. Tatkala Ibnu Battuta dia sedang mengadakan perjalanan. Ini adalah orang Islam yang suka pergi melayat kemana-mana. Rupanya pas dia sampai di perbatasan Mesir, sedang merebak penyakit Black Death. Itu Eropa Timur Tengah habis kena Black Death ini. Kematian hitam kata orang. 4 hari selesai orang dibuat. Pokoknya kena 4 hari meninggal. Itu sampai setiap hari ada 1.000 orang yang mati. Dan waktu itu semua masjid juga tutup. Padahal itu abad ke-13. Kata Ibnu Battuta sampai Gaza itu hampir tidak ada orang, hampir kena semua. Dia sampai ke Israel, penyakit itu udah mulai reda, tapi masjid masih tetap ditutup. Jadi apa yang berlaku sekarang, dahulu itu pernah. Jadi wabah ini jangan disangkut pautkan dengan hal-hal yang mistis. Karena dia pasti kan ada dulu orang mah, pokoknya setiap tahun 20, 1820, 1920, 2020, padahal tidak pakai 20 pun banyak sebetulnya wabah itu terjadi. Nah, ada sisi positif sebetulnya, efek positif semenjak ada virus ini. Yang pertama, orang merangkum kita jauh lebih dekat dengan keluarga. Kan berarti ada hikmah positif virus ini. Misalnya macam kami ini, kadang jarang pulang sebentar, maka lebih baik tak pulang lagi. Muak anak nengoknya, baru sampai di rumah udah siap langsung nak cabut balik. Udah 2 bulan nih, masuk 3 bulan, puas anak main sama kita kan ada untungnya tuh. Walaupun sakit kepala kita dibuatnya, awak mau tidur aja lagi main, jajan, pokoknya azabnya. Jadi ada kedekatan dengan keluarga. Besar enggak untungnya itu? Kita bisa dekat dengan keluarga. Tapi yang kangka yang enggak ada
tapi beda memang. Diganti Allah dengan kebahagiaan yang lain. Di sisi ini kita kurang, di sisi ini kita berlebih. Karena rezeki itu bukan hanya uang. Orang banyak mengatakan rezeki itu cuma uang saja. Badan sehat, rezeki juga. Bisa kita makan tak berpantang, rezeki juga. Mau tak kita di sini? Harta banyak, tapi makan ditimbang, kalorinya sekian. Kemudian garam boleh hanya sekian. Mau tak kira-kira? Tak mau. Biarlah hidup miskin, makan tak berpantang kan? Kasih orang daging makan juga. Awang perlu tumpuk-tumpuk lauknya. Pokok di mana orang-orang pesta tahu ada aja dia. Kau kawan orang pesta nih? Enggak, pokoknya kau asal nampak orang pesta nih singgah aja. Kan orang nak mandar. Tahu ada dia makan tak berpantang, itu lebih enak. Kemudian apa lagi? Bisa bekerja dari rumah, kan enak tuh. Misal kami diundang ceramah, itu kan pakai aplikasi Zoom. Sambil duduk di rumah, terdengar orang rumah buka pintu keluar masuk, terganggu sebentar. Terbang lalat kadang kan, risau lah kita dibuatnya. Terdengar bunyi orang mengasah pisau, pisau untuk rumput tuh. Jadi sambil ceramah banyak seninya jadinya. Banyak seninya. Kita bisa ceramah dari rumah, nampak orang jamaah kita itu. Kita berada di rumah, amplopnya tetap penuh, kan enak tuh kan? Kita tak perlu keluar. Jadi kita keluar jauh-jauh kan? Nah sekarang enggak, di rumah aja, amplop penuh. Kadang basa-basi pula tuh, ngapa pula nih ya? Basa-basi warga 62 kata orang. Nah dulu kita pengen betul libur, sekarang betul-betul dikasih puas libur. Nah, dikasih betul kita betul. Nah ini kesempatan membuat gara-gara virus ini orang terhubung dengan orang-orang tercinta di rumah. Dari media kita bisa berjumpa. Makanya saya tadi ngomong sama Arif, bagus nikah sekarang nih, murah biayanya. Nikah lah, cuman bayar kuah, ya kan, 600. Orang kami tidak ngundang, takut bahaya, kan itu lah kan. Padahal mau pilih loh. Dia mau pilih berdua kan. Dalam tak usah kita ngadain acara lagi ya, lupa sama pilih dua-duanya kan. Hemat jadinya. Nah ini efek baiknya. Orang tua bisa lebih dekat dengan anaknya. Jadi yang jarang ketemu, yang anak jarang ketemu orang tua jadi sering. Cuman memang ada juga sedihnya, seperti yang dia tugas di Pekanbaru, istri di luar memang sudah juga dia tidak bisa berjumpa. Kemudian kepedulian sosial meningkat dengan adanya wabah ini. Dampak dari social distancing, pendapatan para pekerja informal, pengemudi ojek online menurun drastis. Itu memang iya. Ada teman di Gojek online ini, Gojek tersebutlah ya, tidak boleh bilang Gojek betulnya, tapi tersebutlah ojol, ojek online. Dia nggak boleh bawa orang, dia hanya boleh bawa makanan. Sampai kata dia dalam 1 bulan itu cuma 10 hantaran, bayangin tuh, cuma 10 hantaran dapat. Memang betul-betul menurun. Kepedulian orang jadi tinggi. Jamaah, ustaz kita pasti tidak ceramah. Kepedulian jamaah juga jadi tinggi sama ustaznya. Tidak perlu ceramah, transfer masuk, kan enak tuh kan. Jadi kepedulian meningkat. Bayangin dong, Coach Stephen sampai dia jual seluruh asetnya 12 miliar untuk nyumbang COVID ini. Jadi kepedulian orang meningkat jadinya. Yang dulu orang cuek, sampai ojek online pun dipikirin sama orang. Nah itu kepedulian sosial jadinya meningkat. Kita kira jadi tahu kawan kita susah. Karena akhirnya kita melihat ada yang putus asa juga bunuh diri jadinya. Nah orang mulai jalan
ke tempat-tempat mana ada yang susah, mana kan banyak jadi yang turun tuh. Sampai ketika saya ketemu UAS kemarin, UAS bilang kita jauh-jauh pergi kemana-mana. Lupa pas saya di Pekanbaru di seberang Sungai Siak ini banyak rumah orang rubuh, banyak orang yang tidak bisa makan, banyak orang numpang tanah, numpang kalau sempat dibangun itu dia harus pergi. Jadi di Pekanbaru pun masih banyak, akhirnya banyak timbul kepedulian. Jadi ada satu YouTuber, saya lupa namanya, dipesannya ojek online, begitu datang dikasihnya bingkisan. Buat udah sampai ya Pak ya, dipesannya lagi sampai ratusan ojek online datang, kasih makanan, kasih makanan, kasih makanan. Kan tingkat kepedulian orang jadi tinggi jadinya. Kemudian ada solidaritas untuk membantu tenaga medis. Jadi tinggi. Kita membantunya dengan cara apa? Kan ada sekitar berapa minggu kita tidak ada yang keluar di jalan kan? Kita jaga betul. Itu cara kita membantu orang medis. Karena kalau sempat kita berkerumun yang kasihan mereka juga susah jadinya kalau orang bertumpuk-tumpuk sakit jadi. Baik, insyaallah ba'da isya akan kita sambung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ikhwan dan akhwat fillah yang saya muliakan, kembali kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas izin Allah Ta'ala kita kembali mengadakan majelis kajian ini, melanjutkannya. Semoga apa yang kita lakukan ini dinilai ibadah oleh Allah, menyebabkan dimudahkannya segala urusan kita yang sulit, dimudahkan rezeki kita insyaallah. Kembali kita melanjutkan bahwa new normal bukan berarti kita sebebas-bebasnya lagi. Karena apapun musibah yang menimpa kita ini pasti itu yang terbaik dari Allah. Semua mendatangkan kebaikan. Intinya kita ini mesti lebih banyak bersyukur. Karena dalam Islam ini bersyukur satu, bersabar satu. Orang yang bersyukur diberikan kemudahan, baginya surga. Orang yang bersabar ketika diberi penderitaan itu lebih lagi diberikan Allah untuknya. Cuma kalau ditanya mana lebih berat, bersyukur atau bersabar? Berat bersyukur. Kenapa? Orang kalau sedang dalam keadaan tidak ada tentu sabar ya kan. Apalagi duduk di sana kita aku tidak ada ya sabar aja lah kita bisa. Tapi kalau pas kita sedang ada uang susah untuk bersabar. Pasti ini kita beli, ini kita beli. Itu makanya berat bersyukur ya. Ini contoh dalam sebuah kisah. Kenapa apa yang terjadi kepada kita itu pasti yang terbaik. Dulu ada seorang bangsawan kaya raya. Jadi dia ini pergilah menjual ternak, dibawanya lah satu orang pelayannya. Pertama sampai di suatu desa, apa katanya kepada orang desa itu, bisa nggak kami numpang nginap? Kalau orang asing numpang nginap, tentu banyak orang yang menolak. Nggak bisa nginap tempat kami. Tolonglah kami nginap aja. Karena dulu kan memang sistemnya nginap aja, terus besoknya pergi. Nah, jadi menjamu tamu lah. Kemudian marah-marah si pemilik ternak ini. Susah betul orang sini di Arab. Cuma numpang aja menggerutu dia, numpang tidur aja pun nggak bisa. Apa kata pelayannya? Pasti ada hikmahnya Pak. Kita harus banyak bersyukur. Bersyukur apa juga kau bilang lagi. Udah jelas kata ayah kita tidur malam ini. Kau suruh juga bersyukur. Ini mungkin yang terbaik dari Allah. Akhirnya mereka pergi ke hutan yang tidak jauh dari desa itu. Dibuatnya lah tenda. Sedang enak-enak mau tidur, terdengar rauman
harimau. Langsung dia pelayan duluan naik ke atas pohon, baru pelayannya. Udahlah tak bisa tidur tenang, udahlah di hutan tidur. Datang pula harimau. Kata pelayannya itu, Pak, bersyukurlah Pak, untung tak kita yang kena oleh harimau itu. Rupanya ternak bapak ini yang diterkam harimau. Seharusnya kan bersyukur itu, bukan dia yang diterkam. Tapi tetap juga dia mengeluh. Hebat betul Tuhan kau ini rupanya ya, azab aku dibuatnya malam ini. Tidak bisa tidur, dikejutkan oleh harimau, ternak mati. Tinggallah obor di tangannya yang dibawanya di atas pohon itu. Datang angin kencang, mati pula obor tuh. Bersyukur macam mana lagi kau bilang, kata pemilik ternak. Apa yang mau kita syukuri? Pak, harus banyak Bapak bersyukur kepada Allah. Pasti ini yang terbaik dari Allah. Pagi hari turun dari pohon, apa barang yang ada itu yang dikemasin dia. Dia mulai jalan melewati desa yang kemarin dia mau nginap. Rupanya apa yang terjadi di desa itu? Ada perampok yang datang sampai hangus desa itu dibakar. Kalau perampok zaman dulu kan gitu kayak koboi itu ya. Habis satu desa. Apa katanya ketuanya? Bagaimana menurut Bapak? Beruntung tak Bapak rasanya? Iya ya, kalau sempat jadi kita nginap kemarin, bukan ternak aja hilang, duit aku pun hilang juga. Dan syukur kan Pak, obor kita mati. Kalau sempat obor hidup, tentu perampok itu mengetahui bahwa masih ada orang di sana. Mampus Bapak. Ayah kau yang betul. Nah, jadi itu. Jangan walaupun bertubi-tubi kita kena ujian, sabar aja lah. Gagal nikah, jangan putus asa, pokok terus coba. Ya yuk. Ayo masih aman lah. Ada calon. Walaupun berkali-kali kita ditolak itu kan belum tentu diterima. Jadi nyantai aja kita. Ya. Jangan putus asa, udahlah aku sendiri aja, jangan. Semua kita ini dijadikan sepasang-sepasang. Tinggal kita memantaskan diri kita ya. Nah itu ya yang harus kita sadari. Walaupun yang normal kita kadang sesak napas kita pakai masker, pakai apa, udah nikmati aja keadaan ini. Dan ternyata apa? Orang yang sering pakai masker dijamin dia jarang kena flu. Nah itu keuntungannya, dia tidak akan kena flu. Karena hawa panas itu masuk lagi ke dalam rongga tenggorokannya. Itulah obat flu yang paling ampuh. Pakai masker. Di rumah pun tidur pun sebetulnya dianjurkan pakai masker, tapi masker yang halus lah, jangan yang terlalu tebal pula. Tebal pula nanti mati nak apa, nanti bangun lagi ya. Yang tebal-tebal. Nah, kita kembali ke keuntungan dalam masa pandemi ini. Nah, keuntungan yang berikutnya itu tadi sudah kita bahas bahwa orang bisa kerjanya di rumah saja. Nah, yang berikutnya itu punya waktu banyak untuk melakukan hal-hal yang tertunda. Apa yang dulu kita rencanakan yang nggak bisa, akhirnya bisa. Ada, ini bukan masalah orang di rumah kan, ada angkatan laut di Arab Saudi. Dia kecelakaan dan dia harus berada di rumah sakit sampai berbulan-bulan. Orang jenguk rencana mau nyabarin dia, sabar ya Pak ya, Bapak nggak bisa tugas. Justru dia bilang, saya bersyukur. Jadi selesai hafalan Quran saya 15 juz lagi. Nah, jadi kan jadi bisa kan, kalau di luar jarang bisa untuk mengulang hafalan. Kita aja lah kalau nggak dikhususkan ngaji ini, mungkin kita nggak mau ngaji, nggak mau kita baca Quran. Tapi kalau sempat pas bulan puasa, kenapa orang banyak bisa khatam Quran berkali-kali? Yang pertama iblis diikat, sudah jelas. Begitu iblis dilepas, mana ada orang, jarang orang baca Quran lagi. Jadi kalau memang tidak dipaksakan, apa yang tertunda bisa kita kerjakan. Yang perempuan dulu pengen masak ini, akhirnya pas libur ini bisa dia masak, cuma yang mau dimasak nggak ada, duit nggak ada. Itu pula kendalanya. Hobi mengeluarkan duit pula rupanya kan, nggak bisa bapak kami letak.
hobi masak, ya itu udah masak apa aja, baca aja baru Ustaz, tengok-tengok tutorial di YouTube. Masak untuk duit lah ada. Yang laki-laki apa yang didapat selama kita dirumahkan ini? Olahraga. Kemudian apa lagi yang jarang-jarang olahraga, jadi suka olahraga, memperkuat imun tubuh kan. Kemudian bisa apa nih yang dilakukan? Ada yang rasanya tertunda dan bisa dilakukan semenjak kita di rumah kan? Kami di rumah terus Ustaz, tidak ada kuliah, tidak ada apa, tidak kemana-mana kami. Justru malah suntuk mungkin ya. Tapi kalau misalnya gini, dia yang membuat waktu itu jadi enak ketika kita menjadikan banyak waktu itu untuk Allah. Duduk kita sambil zikir kan bisa sebetulnya. Cuman jangan pas lagi bicara kita zikir. Nanti orang yang lewat bicara kan tidak enak jadinya. Orang ada enak kita subhanallah. Hilang seluruh orang ceritanya. Kemudian yang berikutnya itu apa? Polusi udara menurun drastis sampai asap kendaraan kurang. Jadi polusi udara barulah kemarin di Jakarta itu bisa udaranya 89. Biasa nggak pernah kotor terus, sekarang udah bagus. Jadi memang dampaknya itu ke bumi juga bagus. Lapisan ozon kembali normal, dulu udah sempat terbuka, sekarang udah bagus karena kurang panas. Jadi memang penerapan social distancing ini sampai diskotik pun tutup, kan enak tuh. Warnet tutup. Sekarang itulah kasihan kita balik-balik dia buka lagi. Dia nganggap new normal itu udah normal gitu. Bukan kena corona aja, nanti lebih dari corona bisa dapat itu kalau kayak gitu. Kemudian perairan jadi lebih bersih. Perairan jadi lebih bersih. Maksudnya ini apa perairan jadi lebih bersih? Tempat wisata kan tutup. Jadi air sungai itu bersih dia pada. Dulu kadang kencing orang lewat di situ kan. Situ kencing itu kencing berabu tengah mana yang kuat balik dia. Kayak itu ya saya yakin ya, kayak Bukit Tinggi itu bersih jadi. Air di Padang Panjang itu kan banyak dibuat orang kolam-kolam berenang gitu kan. Pasti bersih airnya. Karena tidak ada orang yang berani ke tempat-tempat seperti itu. Kolam renang bersih. Dulu kita tiap hari Minggu berenang, kadang pengusaha kolam renang ini hemat air tak diganti-gantinya, maka kata orang jadinya kan. Airnya pertama segini, tahu seminggu kan segini kencingnya sisanya penuh jadi. Jadi itulah bersih lah. Sampai di daerah Venezuela biasanya sungai itu kotor, sekarang sudah bening kembali airnya. Sungai di Venezia Italia, bukan Venezuela, Venezia. Nah kemudian ada satwa-satwa yang dilindungi bisa berkembang biak. Dulunya dia diburu manusia, seperti penyu. Jadi dalam 21 hari itu justru karena pantai sepi, akhirnya penyu jenis Olive Ridley itu dia bisa bertelur bebas, karena itu langka. Nah jadi hewan-hewan pun senang hatinya semenjak lockdown ini. Karena memang lebih dahsyat manusia ini bagi sebetulnya daripada hewan. Kemarin saya menerima kiriman video perbedaan monyet sama manusia. Monyet dikasih roti yang banyak dia ngambilnya pas-pas untuk dia aja. Jadi dilihatkan perbandingan monyet rebutan makanan, udah dapat dia 2, dia pergi lagi. Dapat 2, dibanding dengan manusia rebutan makanan, parah bawa karung lagi. Jadi kadang memang bisa lebih mulia monyet daripada manusia. Manusia ini yang ngeri sebetulnya. Apa aja diuangkannya. Harimau takut nampak manusia ini, kulitnya mahal kan. Mana ada manusia yang takut dengan harimau? Duit nih gitu ya. Itulah ngeri manusia ini. Nah diperkirakan di pantai Gahir Mata Odisha, India, penyu bisa bertelur sampai 10 juta telur penyu tahun ini bisa menetas. Dulu diburu-buru orang. Apalagi di India kan corona 0
tapi punggung orang biru-biru 10.000. Nak pukul, pinggul, habis. Corona nggak ada di India. India nol. Tapi korban biru-biru punggung 10.000. Baru keluar sedikit langsung kejar kan. Berterima kasih lah kita sama polisi kita, nak macam polisi India. Masih juga melawan orang lagi kan. Sempat dibuat macam India itu macam mana? Miring-miring jalan kita tiap hari. Sebanyak itu yang keluar. Kemudian apa lagi? Konsumsi plastik turun. Plastik turun drastis. Karena penurunan permintaan kemasan plastik, orang jarang belanja. Nah, jadi ini salah satu keuntungan terjadinya wabah. Kalau ini dibiasakan di new normal ini, kehidupan kita sama seperti waktu lockdown kita membatasi diri, keluar waktu perlu saja. Ini mungkin jauh lebih baik kan pendidikannya sebetulnya. Jadi keluar perlu-perlu aja, bukan berarti kita sebebas-bebas yang lagi, tidak. Anak-anak di Jerman, itulah orang salutnya ya. Ada mahasiswa Indonesia kuliah di Jerman. Anak-anak di Jerman itu mau melakukan sesuatu itu pertanyaannya banyak ke dirinya. Aku perlu nggak ke sana? Kritis mereka. Apa untungnya aku mau beli ini? Makanya anak Indonesia itu heran dia bisa makan bebas gitu. Tapi pas dilihatnya anak-anak di Jerman rupanya enggak. Untuk apa aku makan itu? Ada enggak makanan yang lebih baik daripada itu? Kalau kita kan enggak, udah coba nak minum di kafe sana, mantap. Akhirnya kita berusaha sini kita beli kan. Sampai merek kopi, sampai ke rumah ada kopi lain hati, kopi janji jiwa, apa lagi point one. Banyak saya dapat tuh kopi-kopi itu. Jadi kalau kita tidak rasanya perlu betul, maksudnya itu main-main boleh lah. Tapi kalau rasanya tidak manfaat, lebih baik kita di rumah saja. Kemudian, ini yang lebih hebat lagi, konsumsi BBM menurun. Sampai kata orang BBM turun kami 30%, orang kan jarang keluar. Dulu payah kita mau beli bensin. Sekarang nunggu mereka. Tapi mungkin kalau sekarang udah normal lagi. Jadi kan kehidupan ini diajarin oleh Allah, kalian bisa ternyata bertahan. Cobalah ini terus kalian amalkan, maka kalian akan lebih tenang. Belanja jadi lebih sedikit. Sampai kata Hotman Paris, banyak betul mobil saya pas corona ini terasa. Tidak ada guna mobil banyak. Nah, jadi inilah kajian kita malam hari ini, bahwa new normal bukan berarti kita bergerak keluar sebebas-bebasnya. Sampai di sini, kalau ada pertanyaan silakan, mungkin dari tulisan atau apa. Ada Bowi? Ada di pertanyaan atau gimana? Dari Akwat ada? Udah cukup? Udah ya, dari Akwat juga nggak ada, dari Ikhwan nggak ada. Baik, kita tutup kajian kita malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.